Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14. Perkenalkan, nama saya Sarda Mayanti dengan NIM H103120111. Perkenalkan, nama saya Unrabiatul Kharia dengan NIM H1031201045. Perkenalkan, nama saya Avanda Arika Putri dengan NIM H1031201091. Di sini kami akan membahas tentang yang pertama, menambahkan link data pada Excel, yang kedua yaitu menambahkan transisi pada PowerPoint, dan yang ketiga yaitu menambahkan animasi pada PowerPoint. Selamat menyaksikan. Baiklah, sambil saya membuat data untuk prakteknya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Microsoft Excel dan salah satu bagiannya yaitu link data atau biasanya disebut dengan hyperlink. Pengertian Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Fungsi link data tersebut sering dipakai untuk menunjukkan lokasi lainnya dari teks maupun objek yang diperlihatkan atau dipresentasikan. Hyperlink dapat menghubungkan beberapa file, objek, aplikasi, dokumen, halaman web, dan lain-lain. Di dalam HTML, tujuan link tersebut untuk memudahkan pengunjung pada suatu web untuk menelusuri berbagai informasi yang tersimpan di dalam suatu website yang dikunjungi, dan link itu juga berguna untuk menghubungkan antara dokumen HTML. Bagaimana cara membuat link? Nah, begini caranya. Di kolom jumlah, kita klik sama dengan atau bisa menggunakan zoom. Kemudian, kita enter dan hasilnya sudah muncul. Kemudian, kita tarik kursornya ke bawah untuk menjumlahkan secara otomatis. Yang pertama, membuat link data pada satu sheet yang sama, yaitu kita copy jumlahnya, kemudian kita paste ke kolom yang kita suka. Nah, sudah muncul angka 0, kemudian kita klik sama dengan, dan kemudian kita klik baris pertama, kemudian kita enter. Nah, muncullah hasilnya. Terus kita tarik ke bawah untuk menjumlahkan secara otomatis. Nah, sudah muncul jumlahnya. Kemudian kita coba untuk mengganti di baris pertama menjadi 81 sehingga jumlahnya akan berubah. Yang kedua yaitu membuat link data pada sheet yang berbeda, yaitu kita masuk ke sheet yang kedua, kemudian kita kembali lagi ke sheet yang pertama. Selanjutnya kita copy kolom yang berisi jumlah, lalu kita kembali ke sheet yang kedua dan kita paste ke kolom yang kita suka. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, kemudian kita klik sama dengan di baris yang pertama. Kemudian kita kembali ke sheet yang pertama dan kita klik pada baris pertama, kemudian kita enter, dan kemudian kita tarik kursornya ke bawah untuk menjumlahkan secara otomatis. Nah, begitulah hasilnya. Kemudian kita akan mencoba mengubah di baris pertama menjadi 90, kemudian enter, dan pada satu nilainya berubah. Kemudian kita kembali ke sheet kedua dan lihat nilainya juga sama. Yang ketiga yaitu membuat link data pada workbook yang baru, yaitu klik file kemudian pilih new. Pertama-tama yaitu kita kembali ke dokumen yang tadi. Kemudian kita copy pada kolom jumlah. Dan selanjutnya kita kembali lagi ke dokumen yang baru, lalu pilih kolom yang kita inginkan dan enter. Nah, muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dokumen yang awal tadi. Kemudian kita copy pada kolom jumlah. Dan selanjutnya kita masuk lagi ke dokumen yang baru. Kemudian kita paste dan muncul seperti ini.
Kemudian kita klik sama dengan, kemudian kita masuk ke dokumen yang awal tadi, lalu kita klik baris ke-1, lalu kita klik enter. Nah, jadinya seperti ini. Terus, jika kita tarik ke bawah, dia akan muncul dengan angka yang sama. Nah, bagaimana cara agar nilainya tidak sama? Yaitu kita harus menghapus tanda dolar. Nah, setelah kita hapus tanda dolar, langkah selanjutnya yaitu kita klik enter. Selanjutnya, kita akan mencoba mengganti di link pertama tadi. Caranya yaitu kita keluar ke dokumen tadi, lalu kita klik pada baris pertama dan kita ubah menjadi 90. Nah, hasilnya juga berubah menjadi 175. Kemudian kita buka di link kedua, nah hasilnya juga sama. Nah, begitulah cara membuat link data pada Excel. Selamat mencoba ya. Baiklah, sambil saya membuat praktiknya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang PowerPoint dan bagiannya, yaitu transisi dan animasi. Yang pertama ada pengertian PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah sebuah program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Di dalam PowerPoint terdapat transisi dan animasi. Yang pertama ada animasi. Tujuannya yaitu mempertahankan perhatian audiens untuk mengikuti presentasi dan memudahkan teknik penyampaian presentasi. Animasi sendiri berfungsi untuk perpindahan antar slide yang kita buat dengan posisi berjalan. Yang kedua ada transisi. Transisi bertujuan untuk memberikan kesan tidak terlalu kaku pada tampilan presentasi. Transisi berfungsi yaitu untuk memberikan sentuhan animasi pada saat perpindahan dari satu slide ke slide yang lain. Nah, yang pertama yaitu transisi. Kita klik transisi, kemudian kita pilih transisi yang kita inginkan. Nah, di sini banyak pilihan transisinya ya. Kita lanjut ke slide kedua dengan cara yang sama, yaitu kita klik transisi lalu kita pilih transisi yang kita inginkan. Selanjutnya yaitu slide 3, kita klik transisi lalu kita pilih transisi yang kita inginkan. Nah, seperti itu ya contohnya. Dan di slide keempat juga sama, yaitu kita klik transisi dan kita pilih transisi yang kita inginkan. Dan beginilah hasilnya. Di sini saya ingin coba-coba transisi yang lain. Nah, begitulah cara untuk menambahkan transisi. Selanjutnya animasi. Di slide pertama, kita harus blok terlebih dahulu kata yang ingin kita beri animasi. Selanjutnya kita klik animasi, terus kita pilih animasi yang kita inginkan. Nah, begitulah contohnya. Yang kedua yaitu sama, kita blok dulu kalimat yang ingin kita beri animasi, lalu kita klik animasi dan kita pilih animasi yang kita inginkan. Seterusnya juga sama. Dan di sini saya ingin mencoba animasi yang cocok. Nah, ini ada banyak jenis animasinya. Yang slide ketiga juga sama, tetapi saya ingin membenarkan kalimatnya terlebih dahulu. Nah, apabila sudah benar, baru kita blok kata yang ingin kita kasih animasi, yaitu caranya seperti yang pertama tadi ya. Nah, di sini kita tinggal mengulang-ulang saja. Nah, begitu contoh animasinya. Animasi ini berfungsi agar kita sebagai pembaca tidak merasa bosan. Nah, yang di slide keempat kita blok juga, terus kita klik animasi dan kita pilih animasi yang kita inginkan. Yang kelima juga sama, yaitu dengan cara sebelumnya. Dan yang terakhir juga sama, yaitu kita klik animasi dan kita pilih animasi yang kita inginkan.
Nah, begitulah contohnya, dan begitu juga cara menambahkan animasi pada PowerPoint. Nah, kita reply. Nah, bagus kan kalau misalnya dikasih transisi dan animasi, karena kita sebagai pembaca tidak mudah merasa bosan dengan PowerPoint itu terus. Nah, asik kan jika dikasih transisi dan animasi ini. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok 14.